Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Bruce Sembiring dari kelas A reguler 2020 NIM 3203322002. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil sebuah teori mengenai permasalahan sosial. Dalam hal ini saya akan lebih fokus mengenai masalah sosial tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki penduduk yang sangat padat. Dengan jumlah penduduk yang sangat padat menyebabkan Indonesia mengalami masalah sosial seperti kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, derajat kesehatan yang rendah, buta huruf, dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin, serta buruknya lingkungan hidup. Menurut Irham di tahun 2017, kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang tidak pernah luput dari perhatian pemerintah suatu negara di belahan dunia manapun. Kemiskinan bahkan menjadi persoalan fenomenal dalam bidang ekonomi yang menjadi titik acuan keberhasilan pemerintah negara dari waktu ke waktu, terlebih pada negara yang sedang berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara yang masuk kategori berkembang menyadari bahwa pentingnya memperhatikan masalah kemiskinan dan mengusahakan segala upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan melakukan perencanaan jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Perlu adanya keselarasan antara pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama mengatasi permasalahan kemiskinan. Pemerintah mengklaim bahwa setiap tahun kemiskinan di Indonesia menurun, tetapi hal itu tidak menjamin bahwa masyarakat terhindar dari kemiskinan ataupun beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah kemiskinan. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah kemiskinan, yang pertama pengangguran. Semakin banyak pengangguran maka akan berdampak langsung bagi lingkungan masyarakat sekitar. Apabila pengangguran tidak dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akibatnya mereka akan terjerumus ke dalam masalah kemiskinan yang akan berdampak pada kriminalitas serta sosial budaya masyarakatnya. Yang kedua, rendahnya pengelolaan pola pikir serta wawasan masyarakat. Pola pikir seseorang sangat berpengaruh dalam permasalahan kemiskinan ini. Sifat malas dan tidak ada semangat merupakan sumber dari tidak terolahnya pola pikir masyarakat saat ini yang menyulitkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Faktor inilah yang menyebabkan munculnya pengangguran. Yang ketiga, kurang keterampilan di dalam diri individu. Tidak mudah untuk mencari lapangan pekerjaan pada saat ini karena tingginya standar untuk mendapatkan pekerjaan membuat manusia tidak mempunyai keterampilan khusus semakin terjebak di ranah kemiskinan. Sebagian dari mereka kebanyakan ditolak saat ingin melamar pekerjaan di suatu tempat karena tidak adanya keterampilan yang dimiliki. Akibatnya mereka merasa putus asa dan tidak ingin lagi untuk mencari pekerjaan. Inilah yang menyebabkan faktor pengangguran kian meningkat. Yang keempat, pola hidup manusia yang konsumtif. Pola hidup manusia dalam memenuhi kebutuhannya terkadang terlalu berlebihan sehingga ingin memiliki barang yang dianggapnya penting padahal barang tersebut tidak sepenuhnya penting bagi dirinya. Yang kelima, pendidikan yang rendah. Salah satu penyebab rendahnya pendidikan adalah biaya yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi karena tingkat pendapatan dari orang tuanya rendah. Akibatnya dalam mencari pekerjaan akan sulit karena masih belum mempunyai keterampilan khusus yang ada pada dirinya. Dari permasalahan kemiskinan perlunya peran pemerintahan dan masyarakat dalam mengatasi dan mengurangi angka kemiskinan tersebut. Adapun solusi yang akan mengatasi kemiskinan, yang pertama, memperluas lapangan kerja. Dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja lebih banyak lagi di setiap wilayah tertentu, di mana wilayah itu sedang kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, diharapkan pemerintah mampu memenuhi jumlah pelamar kerja agar sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Memberikan bantuan pendidikan secara gratis. Pemerintah telah mengadakan program bantuan pendidikan berupa wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat yang tidak mampu.
Pemerintah juga perlu memberi keringanan biaya iuran bulanan sekolah kepada siswa yang orang tuanya merasa kurang mampu agar dapat melangsungkan sekolahnya. Yang ketiga, memberi fasilitas yang memadai dan subsidi gratis. Pemerintah sebaiknya memberikan fasilitas yang merata di setiap wilayah. Pemberian fasilitas tersebut dapat diwujudkan dengan melengkapi sejumlah sarana dan prasarana yang dinilai kurang atau masih belum cukup keberadaannya. Yang keempat, melakukan inovasi dan kreasi. Salah satu upaya terciptanya lapangan pekerjaannya itu harus inovatif serta kreatif. Diharapkan pemerintah mampu melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menjadi pribadi yang inovatif dan kreatif. 5. Membuka lapangan kerja baru. Untuk mencegah kemiskinan, kita dapat berinisiatif untuk membuka usaha sendiri seperti warung makan, restoran, tempat penginapan, dan lain sebagainya. Kita bisa membuka usaha baru, maka akan membutuhkan sejumlah tenaga kerja sebagai penggerak jalannya usaha kita. Dengan demikian, jumlah pengangguran yang merupakan faktor utama kemiskinan dapat dikurangi jumlahnya. Berdasarkan paparan permasalahan di atas, apabila ingin mengurangi kasus kemiskinan, maka harus ditangani lebih lanjut agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin parah. Untuk mengantisipasi berbagai faktor penyebab munculnya masalah kemiskinan tersebut, baik pemerintah maupun masyarakat sendiri seharusnya perlu menindaklanjuti penanganan dari masalah kemiskinan yang ada, sehingga terciptanya negara Indonesia yang lebih sejahtera dan terbebas dari masalah kemiskinan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.